Saudara-saudariku terkasih, selamat pagi. Dan selamat pesta transfigurasi untuk kita semua. Selamat pesta. Setiap tanggal 6 Agustus ini, pesta transfigurasi, yang mengingatkan saya akan pengalaman bersama dengan kaum muda, di mana kami mengadakan Askla Institute Gathering yang pertama di Manila. Kenapa saya mengaitkan pesta hari ini dengan pengalaman AYG tahun 2015 di Manila itu? Karena memang temanya diambil dari bacaan pesta hari ini. Tema AYG pertama tahun 2015 adalah Meet Him in the Cloud, menjumpai dia di awan. Dan teks inspirasi adalah bacaan Injil pada hari ini. Cloud yang direfleksikan oleh kaum muda Claritian pada waktu itu adalah dunia digital, dunia internet. Dan dalam refleksi bersama kami bahwa dunia digital itu menjadi tempat perjumpaan kaum muda zaman sekarang. Di sana mereka berjumpa satu sama lain. Tapi pertanyaannya, apakah mereka menjumpai Tuhan di sana? Di tempat yang tinggi di abad 21 ini adalah dunia digital. Dan melalui tema ini adalah semacam sebuah perspektif baru agar kaum muda juga bisa menjadikan dunia digital sebagai bukit yang tinggi, sama seperti Petrus dan kawan-kawan bisa mendengarkan suara dan menemukan Tuhan di sana. Karena memang kadang dunia digital itu, di media sosial, di cloud itu, di dalam awan itu, kadang banyak orang muda itu berubah rupa, banyak. Bukan Yesus yang berubah rupa, tapi mereka yang berubah rupa. Dipoles, rambut keriting tapi kemudian jadi rambut lurus. Frater yang agak hitam tapi dibuat jadi putih sedikit, dipoles. Dan kadang orang muda itu menyendiri di gunung cloudnya, tapi tanpa Tuhan, dan bukan Tuhan yang berubah rupa, tetapi mereka yang berubah rupa. Dan inilah mungkin tema ini, pesan dari AYG pertama, Meet Him in the Cloud, menurut saya menjadi salah satu tema juga yang mungkin bisa membantu kita dalam memaknai pesta hari ini. Dan dalam bacaan Injil tadi kita mendengar narasi Markus tentang bagaimana Yesus berubah rupa di atas gunung yang tinggi. Tidak disebutkan gunung Tabor seperti Injil lain, tapi Markus hanya menyebutkan di atas sebuah gunung yang tinggi. Gunung dalam pemahaman biblis itu kita tahu itulah biasanya tempat di mana Allah tinggal. Biasanya perjumpaan dengan Tuhan itu dalam dunia dalam kitab suci itu selalu di atas gunung. Misalnya Abraham ketika dia menjumpai Tuhan di sana waktu mempersembahkan putranya itu di gunung, di gunungnya. Dan kemudian Musa menerima 10 perintah atau dekalog itu di atas gunung. Itu juga Elia. Gunung itu menjadi tempat di mana Allah tinggal dan menjadi ruang di mana seorang bisa berjumpa dengan Tuhan. Atau dalam bahasa Pater Verdi itu, gunung itulah spasi mistik, ruang mistik, ruang di mana orang bisa berjumpa dengan Tuhan. Dan menarik, dalam perjumpaan itu Yesus berubah rupa. Biasanya perjumpaan dengan Allah itu menghasilkan transformasi, tetapi juga transfigurasi. Keintiman dan penetrasi ilahi itu membuat orang berubah. Kalau intim dan yang ilahi itu berpenetrasi, maka pasti akan membawa perubahan. Sesuatu yang profan, sesuatu yang manusiawi bisa diangkat ke tataran yang ilahi, yang lebih tinggi. Dan keilahian kemudian membungkus dan menyelimuti yang manusiawi, sehingga tampak adalah sesuatu yang berubah. Dan sebenarnya kisah penampakan ini sebagaimana pesan Markus tadi, bahwa itu sebenarnya seperti sebuah flash tentang sesuatu misteri yang luar biasa yang sedang dinantikan di masa depan, yakni kebangkitan. Sehingga penampakan hari ini adalah sebuah flash spiritual, seperti jepretan ilahi terhadap sebuah misteri yang sebenarnya terjadi setelah peristiwa kematian, yakni misteri kebangkitan itu sendiri. Dan oleh karena itu, di hadapan penetrasi ilahi ini, reaksi Petrus memang kadang lain. Mungkin Petrus tidak masuk dalam keintiman ilahi, mungkin dia sementara tidur, Yesus sementara berdoa,
Sehingga kemudian dia mengatakan, Tuhan, betapa bahagia kami berada di tempat ini. Baiklah kami mendirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Petrus sebelumnya itu mengalami pengalaman desolasi dalam hidupnya, di mana dalam Markus 6 hari sebelum Yesus naik ke atas Gunung Tabor itu, Petrus tidak menerima ketika Yesus mengatakan bahwa Mesias itu harus menderita. Dan pengalaman hari ini adalah sebuah pengalaman konsolasi bagi Petrus dan teman-temannya, sebuah pengalaman konsolasi spiritual di mana menghibur dan juga menguatkan Petrus. Dia merasa bahagia ketika melihat peristiwa itu terjadi, dan peristiwa itu adalah semata-mata karena rahmat Tuhan. Pengalaman konsolasi biasanya kadang terjadi sesaat, tapi itu bisa membekas dan bisa menguatkan seseorang untuk bisa berjalan ke depan semakin lebih baik. Dan inilah pengalaman konsolasi yang kemudian membantu seseorang untuk kemudian bisa menghadapi situasi yang mungkin nanti sulit, dan dia tahu bahwa pengalaman itu pasti akan membuat seseorang untuk kuat dan setia, sama seperti Petrus. Pengalaman konsolasi ini membuat dia bisa melewati pengalaman desolasi lain dalam perjalanan menuju Yesus ke Yerusalem. Dan sebenarnya yang menjadi sentral dari Injil atau pesta hari ini adalah suara yang muncul dari dalam awan tersebut. Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Dan di sini sebenarnya Markus mau menampilkan atau mewahyukan siapa itu Yesus sebenarnya. Aspek keilahian Yesus itu mulai ditampakkan. Biasanya Markus itu sangat hati-hati berkaitan dengan keilahian Yesus, sangat hati. Beda seperti Injil Yohanes atau Injil Lukas. Markus itu kalau dia di bagian-bagian banyak sekali menampilkan kemanusiaan Yesus, lebih banyak. Ketika ada sesuatu yang ilahi, dia selalu bicara dengan murid, jangan bicara dengan siapa-siapa, selalu dibungkus rapi. Markus tidak mau keilahian Yesus itu dibuka begitu cepat. Perlu proses yang pelan-pelan sampai pada tahap kebangkitan sebagai tahap puncak. Sebenarnya oleh karena itu peristiwa hari ini adalah pengalaman personal dari Petrus dan kawan-kawannya, bahwa guru yang mereka ikuti bukan semata-mata adalah Mesias atau seorang rabi, tapi dia adalah anak Allah yang terkasih. Dia adalah putra Allah. Dan oleh karena itu suara itu mengajak Petrus dan kedua saudaranya untuk mendengarkan dia. Karena memang seringkali Petrus kepala batu. Peristiwa 6 hari sebelumnya itu, di mana dia tidak mendengarkan Yesus bahwa Mesias itu harus menderita. Dia hari ini ditegur supaya mendengarkan dia, bahwa sesuatu yang guru yang berjalan bersama mereka adalah bukan guru yang biasa, tapi adalah putra Allah. Dan pengalaman spiritual ini pasti menguatkan Petrus untuk terus berjalan bersama Tuhan menuju Yerusalem itu sendiri. Baik para pater, suster, saudara-saudara terkasih, mungkin pesta hari ini dari berbagai poin yang saya sharingkan tadi, yang pertama mungkin kita terus berusaha untuk dalam hidup dan panggilan kita itu untuk memiliki pengalaman personal dengan Tuhan. Perlu menciptakan spasi mistik agar kita ada pengalaman kedekatan dengan Tuhan yang membantu kita untuk nanti bisa terus berjalan menuju Yerusalem kita masing-masing, dan pada akhirnya setia. Dan pengalaman atau keintiman dengan Tuhan itu bisa mengubah seseorang, mengubah dari dalam, membuat orang bisa berubah. Penetrasi ilahi itu mengubah dan membuat orang bisa berjalan dengan baik dalam hidup dan panggilannya. Dan yang ketiga, hendaknya pengalaman konsolasi yang kita alami dalam hidup kita membantu kita untuk setia nanti ketika menghadapi situasi-situasi krisis atau situasi sulit dalam diri kita. Sebenarnya dari atas Gunung Tabor, Yesus mengajak para murid untuk memandang gunung lain yang jauh lebih tinggi, yakni Gunung Kalvari. Dan pengalaman Tabor itu bisa membuat para murid bahwa mereka harus berjalan. Pengalaman itu supaya mereka turun gunung, berjalan ke Yerusalem, dan kemudian bisa mendaki di gunung yang lain, yang Gunung Tabor, Gunung Kalvari itu sendiri. Artinya pengalaman konsolasi dalam hidup
itu membuat kita untuk bisa juga menapaki gunung yang lain yang akan ditemukan di dalam diri kita berkaitan dengan media komunikasi digital. Dan dalam GPF 2020 itu adalah salah satu tema yang memang dibicarakan. Seringkali media sosial ketika tidak disalahgunakan, kita tidak menemukan dia di sana, tapi menemukan mereka yang lain, mereka yang lain. Kita sering menyendiri di Gunung Tabor kita, di dunia digital, dan tapi tanpa Tuhan, tanpa Tuhan. Oleh karena itu mungkin dalam tafsiran lebih modern pesta hari ini, kita diajak agar bisa juga meet Him in the cloud, menemukan Tuhan dalam dunia digital. Saya pikir ini Verbum Domini ini salah satu cara supaya orang bisa mendengarkan suara Dialah anak yang kau kasih, dengarkanlah dia dalam cloud modern sekarang, dalam dunia digital. Dan kita diundang sebagai para pelayan sabda untuk menjadikan media sosial sebagai tempat tinggi di abad 21 ini, tempat di mana orang bisa melihat kemuliaan Tuhan, bisa mendengarkan suara Tuhan, dan terutama bisa berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.